Ajaran Marapu itu sangat menghargai alam. Jadi penghargaan terhadap terhadap ada penghargaan terhadap Tuhan, terhadap sama manusia dan juga terhadap alam. Jadi kalau contoh tanah, tanah itu dalam kepercayaan dalam agama Marapu disebut sebagai ibu. Jadi pantang untuk melakukan untuk merusak atau menjual tanah. Itu ibarat kita menjual ibu kita Hmm. dalam kepercayaan. Geser ke Umbu Remi. Halo Umbu. Ya, halo. Ya, Halo. sekarang Umbu bisa cerita tentang Marapu Umbu. Ya, siap. Itu Marapu Siap, dan terima kepada kasih. siapa Marapu berdoa. Ya, oke. Ini perkenalkan saya Umbu Remi dari Marapu Sumba Timur. Inti dari ajaran Marapu itu bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu ada. Tuhan Yang Maha Esa itu disembah. Dan Tuhan Yang Maha Esa itu tidak bisa disebut namanya. Tidak disebut namanya secara sembarangan. Jadi namanya karena saking kudusnya, saking sucinya, tidak boleh disebut secara sembarangan. Jadi hanya bisa disebut kekuasaannya, hanya kekuasaannya yang boleh disebut. Jadi misalnya Tuhan yang menciptakan manusia, jadi disebut sebagai Mawulu Tau, Ma'i Tau. Itu untuk bahasa Sumba Timur. Kemudian Tuhan yang maha mendengar dan maha melihat itu disebut sebagai uh, Mabakulu Mata, Membalar Kahilo. Jadi Tuhan yang Maha Esa itu dipercayai dan disembah oleh penganut Marapu, oleh agama Marapu. Dan untuk menuju atau untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dibutuhkan satu sarana, satu penghubung. Nah, penghubung itu adalah Marapu. Marapu itu adalah nenek moyang orang Sumba yang dipercaya sudah menjadi dewa. Jadi melalui mereka lah orang Sumba menyampaikan doa-doanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mereka ibarat titian untuk menyampaikan semua pergumulan doa-doa mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui Marapu. Terus bagaimana Marapu atau Tuhan Yang Maha Esa itu akan menjawab doa dari setiap penganut Marapu itu, yaitu dengan menggunakan media hati babi dan hati ayam. Jadi inti ajaran Marapu bahwa mereka percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, dan Tuhan Yang Maha Esa itu sangat suci dan kudus yang namanya tidak bisa disebut secara sembarangan. Namanya tidak boleh disebut secara sembarangan, hanya doa-doa tertentu saja boleh disebut, kekuasaannya saja yang boleh disebut. Jadi itu inti ajarannya untuk kepercayaan agama Marapu. Terima kasih. Terima kasih Umbu. Jadi Marapu adalah semacam titian atau perantara begitu ya untuk Ya, sampai betul, titian. kepada Tuhan yang kita tidak bisa sembarangan Titian menyembah. Marapu itu adalah nenek moyang orang Sumba yang sudah meninggal, yang sudah menjadi dewa, yang dianggap menjadi dewa. Jadi mereka ini yang menjadi titian atau penghubung antara manusia yang hidup dan Tuhan Yang Maha Esa. Begitu. Baik, baik. Terima kasih. Ya, Menurut pengalaman Umbu Remi, apa sih yang sering orang salah pahami atau sering ditudingkan? Jadi ya. percayaan Marapu itu sering mendapat tudingan apa itu yang pernah Umbu alami? Ya, ini pertama sebelum saya menjawab itu saya mau jelaskan dulu sedikit bahwa budaya orang Sumba dan agama Marapu itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Mereka tidak bisa dipisahkan. Jadi uh, budaya orang Sumba itu ujung-ujungnya juga bertujuan untuk menyembah kepada Marapu. Nah, nah sekarang di saat-saat sekarang ini ya atau yang sebelum-sebelum ini ada tudingan bahwa
Marapu itu kafir. Jadi tudingan itu sampai sekarang itu masih ada dan masih sering di apa, disampaikan oleh orang-orang yang merasa memiliki surga. Begitu kira-kira. Kafir itu pasti sama dengan Marapu. Karena mereka tidak pernah mengetahui Marapu itu apa. Itu. Jadi kafir ya yang paling sering disampaikan ya. Ya, Istilah ya. dalam bahasa Sumbanya ada enggak, Umbu? Untuk Apa? istilah kafir atau semacamnya yang tapi disebut dengan bahasa lokal. Tidak ada. Tidak ada Tidak ya, ada. kafir itu aja ya, Umbu ya. Jadi hanya mereka menggunakan bahasa Indonesia untuk menghakimi apa orang penganut Marapu dan menggunakan kata kafir. Lalu bagaimana kalau pengalaman Umbu merespon itu? Umbu berusaha menjelaskan atau kemudian apa yang Eh, ada beberapa kejadian saya menjelaskan itu, tetapi kadang kita kan tertawa saja, tidak ada itu. Jadi kadang sebentar kan kalau di Sumba saat ini masih kita sering saling mengejek, artinya bahwa mengejek bukan berarti tujuan negatif, tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa agama agama Marapu dan adat istiadat Sumba itu satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Mereka satu kesatuan. Jadi mereka ini kan sebelum mengenal yang namanya agama modern atau agama impor, mereka adalah penganut Marapu. Hanya karena faktor pendidikan saja, akhirnya mereka memilih salah satu agama impor itu. Jadi uh, tidak tidak terlalu itu ketika ini mereka menyampaikan itu ya saya biasa saja. Tidak ada efek negatif gitu. jadi ya sudah kayak sudah kebal gitu ya, Umbu ya sudah. Ya kayak sudah kebal Diajak gitu. balik gitu ya, Umbu ya. Sudah jadi biasa saja. Karena mereka sendiri kan menyadari itu juga. Artinya bahwa mereka menyadari bahwa mereka juga tadi berasal dari tempat yang sama. Selama namanya dia masih nama Sumba, selama dia masih menjalankan budaya Sumba, berarti dia masih menjalankan agama Marapu itu. Itu yang harus mereka pahami seharusnya. Yang dia nggak sadari ternyata budaya itu juga praktek agama gitu kan ya, Umbu ya. Ya, memang praktek agama. Karena kedatangan dari orang Sumba ke Pulau Sumba ini kan sekaligus membawa budayanya, bukan agama bukan budaya yang dibawa saja, tetapi juga agama itu dibawa juga. Baik, Begitu. baik. Baik, terima kasih. Sekarang bisa Umbu cerita apa pengalaman sebagai seorang penganut Marapu, apa-apa aja yang terjadi sepanjang mungkin bisa dari dulu Oh, pengalaman mungkin sukanya atau pengalaman dukanya dan mungkin pengalamannya Umbu sendiri selama Umbu hidup sampai hari ini. Apa yang sering terjadi dan dialami. ya. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa budaya orang Sumba dan agama Marapu itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi karena faktor pendidikan, akhirnya saya mengenal salah satu agama dan mau tidak mau saya harus mengikuti walaupun saat itu orang tua saya belum beragama. Nah, akhirnya eh, dari tahun-tahun 90-an, tahun-tahun 80-an itu saya masih melihat bahwa KTP di orang tua saya itu ada tulisan Marapu. Di agama titik dua Marapu. Tetapi setelah itu sudah tidak ada lagi, hanya strip datar. Nah, jadi ketika saya menempuh pendidikan, saya dibaptis melalui pendidikan lah istilahnya. Jadi saya bersekolah di SD Kristen dan seterusnya akhirnya lewat pendidikan itu saya dibaptis. Walaupun sebenarnya bukan orang Kristen. Nah, ya jadi pengalaman menjadi itu ya tidak terlalu itulah. Justru kadang orang-orang yang melihat itu yang penghakimannya itu yang melihat bahwa surga itu milik mereka itu yang kadang bikin kita tidak nyaman, tidak nyaman. Jadi itu saja.
yang bisa saya sampaikan. Soal pendidikan tadi, Umbu, kalau misalnya tidak mau dibaptis, apakah ada resiko kamu tidak bisa lanjut sekolah di sini? Ada sampai Eh, biasanya begini ceritanya dulu. Biasanya kan yang terjadi ini yang terjadi di Sumba Timur, Sumba pada umumnya. Jadi ketika seseorang beragama Marapu pergi mendaftarkan anaknya ke SD sebagai siswa baru, pasti pihak sekolah akan bertanya, apa agama? Agama, pasti agama itu akan ditanya, apa agamanya. Nah, pasti kan orang tua ini kalau dia masuk Marapu, dia akan menjawab Marapu. Pasti guru tadi guru yang melakukan menerima pendaftaran tadi pasti akan mengatakan bahwa, sudah, jangan itu, taruh sudah agama Kristen supaya itu sama dengan yang lain. Ya, akhirnya untuk itu mereka ikut sudah. Jadi tidak ada itu. Jadi rata-rata mereka semua yang dari keluarga-keluarga yang orang tuanya masih Merapu itu, mereka menggunakan agama Kristen ketika mereka menempuh pendidikan. Jadi makanya tidak salah ketika saya punya pengetahuan tentang agama Kristen itu ya lumayan lah begitu. jadi semi-semi ditekan juga ya. Sudahlah, ganti aja, tulis apa yang Ya, sudah ada di. ya. Kalau Biasanya enggak, begitu. resikonya tidak Kalau mendapat pelayanan. kalau itu pasti tidak mendaftar. Itu yang sering terjadi. Apalagi kalau di sekolah-sekolah Kristen pasti tidak akan bisa mendaftar. Apalagi kalau atau kepala sekolahnya atau guru-gurunya orang Kristen, pasti mereka akan mengarahkan supaya yang mendaftar tadi yang belum beragama ini supaya menjadi Kristen. Karena di sini kan di Sumba Timur ini yang mayoritas ini Kristen. Padahal tahun 80-an itu mayoritas itu Marapu. Tapi proses di sekolah sekalipun Umbu kemudian sudah mencantumkan Kristen, pernah nggak sempat mengalami apa ya cerita-cerita dari sekolah, dari guru yang Hah? menuding soal Marapu, tapi menurut Umbu itu nggak tepat, nggak benar. Ya, Jadi yang dia pernah. sampaikan lewat pendidikan itu salah, keliru. Pernah Ya, Umbu? ya pernah dulu saya ya mungkin karena nakal ya. Karena Hmm. nakal jadi ada guru waktu itu kelas 3 SD, gurunya orang Jawa. Dia menikah dengan orang Sumba, akhirnya saya bersekolah di SD Kristen, terus karena nakal, akhirnya saya diteriaki, dasar Marapu, dasar kafir. Begitulah. Jadi pernah juga mengalami hal itu, tapi tidak ada efek, Pak. Oke. Tidak ada efek. Kalau selain soal pendidikan Umbu, misal soal akta kelahiran atau dokumen Uh, kependudukan, gimana Umbu? Akta Kalau kelahiran kan yang sebelum itu memang kan susah bagi mereka untuk mendapatkan itu akta kelahiran kan, kecuali kalau dia sudah beragama. Ya kalau sekarang kan setelah putusan MK yang nomor 97 tahun 2016 itu kan mudah. Jadi mereka ya, yang beragama, yang pengait kepercayaan kan bisa mendapatkan akta kelahiran. Yang sebelum-sebelum itu tidak itu kecuali dia susah. menulis agama ya Jadi Umbu. dia harus memilih agama supaya dia bisa mendapatkan itu. Karena yang saya bilang tadi mayoritas di sini kan Kristen. Dan kita tahu bersama bahwa di mana mayoritas pasti di situ ada yang namanya diskriminasi, intimidasi pasti kan ada. Ya. Ya, Baik, Umbu. Eh, saya ke pertanyaan berikutnya, sekalian saja. Umbu pernah mendengar nggak tentang dampak peristiwa 1965 ketika banyak dituding komunis, kafir, itu kan sering ganti-ganti dipakai. Apakah teman-teman Marapu punya ingatan soal itu, Umbu? Dan ada dampak nggak? kayaknya tidak di Sumba. Kayaknya di Sumba tidak. Tidak terdampak dengan itu ya, Umbu ya? Tidak ya, tidak itu. Biasanya itu hanya di Jawa saja kalau saya tidak salah. Sumba Iya. kayaknya tidak. Jadi ya kalau dituding ya dituding kafir aja ya, Umbu. Tidak sampai Ya, di kalau dituding kafir komunis. saja. Tapi itu Hmm. yang melakukan tudingan itu ya dari mayoritas. Nah, Umbu, Ya, kalau menurut ajaran Marapu, bagaimana Umbu Marapu memandang keserasian dengan antara makhluk hidup dengan alam? Jadi kan ya. yang sering kali saya dengar kalau misalnya berbicara tentang agama leluhur adalah konsep penghargaan terhadap alam. Gimana kalau menurut ajaran Marapu itu? Ya, ini ajaran Marapu itu sangat menghargai alam.
Jadi penghargaan terhadap terhadap ada penghargaan terhadap Tuhan, terhadap sesama manusia dan juga terhadap alam. Jadi kalau contoh tanah itu dalam kepercayaan dalam agama Marapu disebut sebagai ibu. Jadi pantang untuk merusak atau menjual tanah. Itu ibarat kita menjual ibu kita Hmm. dalam kepercayaan Marapu. Jadi begitu juga ketika mata air itu harus dijaga, hutan juga begitu. Jadi ketika ini dilakukan penebangan pohon, itu akan dilakukan upacara ritual meminta izin bahwa akan dilakukan pemotongan pohon pada satu kawasan hutan. Jadi semua harus diminta izin dulu. Semua kehidupan orang Sumba yang saya bilang tadi bahwa Sumba adat istiadat orang Sumba dan agama Merapu tidak bisa dipisahkan. Jadi setiap adat istiadat yang dijalankan itu ujung-ujungnya akan bermuara kepada kepercayaan agama Merapu itu. Jadi apapun yang mereka lakukan, entah itu kelahiran, entah itu kematian maupun perkawinan, itu semuanya akan uh, berujung kepada penyembahan kepada Marapu, gitu kira-kira. Jadi tanah itu adalah ibu. Itu mungkin Ya, yang menjelaskan ketika misalnya terjadi, saya tidak tahu kejadiannya ada atau tidak di beberapa tempat, misalnya di Jawa, ketika ada persoalan tanah, itu beberapa teman agama leluhur merasa harus membela mati-matian karena tanah adalah ibu buat mereka. Jadi tidak hanya memperjuangkan hak milik, tapi seperti punya daya magis. Ada ya, pengalaman begitu nggak, Om? ya. Segitu Kalau sampai memperjuangkan tanah. nah, kayak ada pengalaman sekarang di Sumba kan, sekarang khususnya di Sumba Timur kan lagi masuk satu investasi besar. Jadi sekarang ada pergolakan antara penganut Marapu dengan eh, investor besar yang mulai melakukan penggarapan terhadap padang-padang penggembalaan masyarakat. Jadi Sumba Timur ini merupakan lumbung ternak nasional dulunya. Jadi banyak padang savana di Sumba Timur. Jadi mata pencaharian rata-rata orang Sumba itu dari ternak dulunya. Nah, dalam satu areal savana atau padang penggembalaan itu, orang Sumba, orang yang menganut Marapu akan menyimpan satu tempat seperti di mana itu yang Lingga dan Yoni sebagai satu batu peringatan bahwa jika tiap tahun dilakukan ritual maka dilakukan di tempat itu. Jadi dia akan mengundang semua marga-marga lain yang punya ternak yang tinggal di areal-areal savana itu untuk melakukan ritual di tempat itu. Jadi ada satu marga yang akan memimpin. Maka dilakukanlah ini ritual penyembahan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui nenek moyang Marapu tadi untuk meminta berkat untuk sakit penyakit dari ternak itu dijauhkan, berkembang biaknya ternak itu semakin banyak. Itulah yang dilakukan. Ya, baik Umbo. Kalau tentang relasi sosial bagaimana Umbo? Bagaimana orang-orang Marapu memandang umat beragama yang lain? Ya, baik. Dan pertanyaan ini sebenarnya yang saya mau tunggu-tunggu. Hmm. Jadi jadi tahun lalu ini satu sejarah tersendiri. Tahun lalu dilakukan ini dialog kebangsaan. Jadi waktu itu temanya peran agama-agama dalam menenun kerukunan bangsa pasca pemilu. Jadi acaranya diselenggarakan tahun lalu, diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Umat Beragama dan ini Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi Indonesia penyelenggaranya, bekerja sama dengan itu tadi FKUB. Acara dialog ini diselenggarakan di halaman Masjid Agung di Wengapu, Sumba Timur.
Jadi waktu itu yang jadi narasumbernya satu dari utusan khusus presiden, Bapak waktu itu Bapak Syafiq Amukni. Beliau utusan khusus presiden yang membidangi dialog antar umat beragama dan kebangsaan. Kemudian satunya lagi pembicara kedua ini Ketua Umum Gereja Kristen Sumba. Kemudian yang ketiga saya sebagai mewakili penganut Marapu. Jadi dalam acara dialog tersebut saya menyampaikan bahwa ya waktu itu kan dihadiri oleh semua agama yang ada di Sumba Timur. Jadi banyak pendeta yang hadir, banyak ini haji-haji yang hadir pada acara tersebut. Dan saya menjelaskan bahwa apa itu Marapu tadi. Saya menjelaskan bahwa Marapu itu tidak kafir. Jadi saya menjelaskan kepada mereka. Dan ini saya menyampaikan bahwa ketika agama-agama impor atau agama-agama modern ini baru berteori, baru ini berwacana, baru menyampaikan lewat mulut bahwa apa itu toleransi. Orang penganut yang Marapu ini sudah menjalankan penganut agama modern, agama impor ini baru berteori, tetapi penganut Marapu yang ada di Sumba sudah menjalankan yang namanya toleransi antar umat beragama. Contohnya, seperti yang tadi saya katakan, bahwa dulu tahun-tahun 80-an, awal-awal dulu kan penganut Marapu kan sangat banyak. Ketika kekristenan itu masuk, mereka dengan sukarela ketika si pendeta tadi meminta tanah untuk membangun gereja, walaupun dia sendiri belum bergereja, dia akan memberikan tanah kepada pendeta tadi. Begitu juga dengan agama Islam yang lain. Saya menyampaikan itu semua, bahwa agama-agama modern baru berteori tentang yang namanya toleransi, penganut Marapu sudah sudah menjalankan yang namanya toleransi antar umat beragama. Jadi waktu itu dan satu-satunya pembicara yang diberikan aplaus yang sangat itu saya waktu itu, karena waktu itu kan dihadiri oleh wakil bupati, oleh dandim dan pimpinan daerah yang lain. Itu. Baik, itu menarik Umbu. Jadi ternyata toleransi itu tidak hanya diucapkan tapi diberikan, dan Sudah dijalankan. Yeah. tanah bagi orang Marapu itu kan sangat sangat sakral dan diberikan untuk pembangunan gereja, untuk pembangunan gereja atau itu masjid untuk orang yang beragama lain. Itu suatu hal yang sangat luar biasa, saya menyampaikan begitu. Kenapa ada dorongan untuk ya sudah diberikan, padahal kan itu ibu, itu sakral. Karena cara mereka meminta itu sangat ini, di Sumba kan ada yang namanya budaya etika saling menghormati. Jadi ketika sama seperti ketika saya bertamu ke rumah Mas, kalau dengan etika yang bagus pasti akan diterima dengan baik. Begitu juga dengan di Sumba. Kalau kita orang luar ketika mereka datang kemudian diterima dengan disuguhkan sirip pinang, dilayani dengan baik, mereka menyampaikan, mengutarakan apa yang mereka maksud kedatangan mereka, ya pasti akan dipertimbangkan untuk diberikan itu, walaupun itu tadi dianggap sebagai ibu, karena kan bukan dijual. Gitu. Oke, jadi bukan dijual ya, diberikan dan diberikan cuma-cuma. Diberikan cuma-cuma. Dan relasi semacam itu, cara bertoleransi itu tidak berubah ya Umbu, walaupun sekian panjang ada di tengah-tengah itu ada fase. Ya sekarang kan sudah itu, kalau kita lihat kan kristenisasi itu yang saya bilang tadi, kristenisasi itu sangat jelas sekali terjadi lewat sektor pendidikan, di mana orang yang masuk Marapu sudah dikristenkan lewat sektor pendidikan. Padahal tanda Kristennya kan sebenarnya kan lewat surat baptisan. Kenapa ketika mereka si murid baru pergi mendaftar di sekolah, kalau mereka mengetahui bahwa dia belum Kristen, kenapa tidak dikosongkan saja dia punya kolom agama? Kenapa harus dipaksakan supaya karena dia anak Marapu kemudian dikasih Kristen? Kan itu yang diskriminasi itu juga dilakukan oleh pihak sekolah.
sangat jelas sekali di sini. Seharusnya kan kalau memang ini seorang apa, seorang Kristen kan tandanya kan ada surat baptisan kan. Nah, kenapa ketika dia mendaftar mereka tidak mempertanyakan itu? Kalau memang dia tidak punya surat baptis ya sudah dikosongkan atau ditulis marapu lah. Ini kan tidak. Iya. Jadi makanya kristenisasi itu terjadi lewat sektor pendidikan. Dan walaupun kemudian mengalami pengalaman diskriminasi yang panjang seperti itu, tapi apa cara orang Marapu untuk bertoleransi itu tidak berubah ya Om. Cara pandangnya Tidak, maksud saya. tidak berubah. Jadi ambil contoh juga banyak ini apa gereja di Sumba ketika mereka membangun gedung baru, mereka pasti akan menggunakan ritual. Ritual itu yang tujuan akhirnya kepada Marapu. Mereka meminta izin dengan menggunakan ritual. Mereka menggunakan cara-cara adat budaya Sumba untuk diambil untuk dikristenkan begitu. Jadi seperti tadi bangun gedung baru, mereka pasti akan menggunakan adat Sumba. Ada tamu baru yang tamu terhormat yang datang berkunjung ke satu daerah, pasti mereka akan menggunakan ini adat Sumba. Padahal adat Sumba dan agama Marapu itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Begitu, Pak. Saya pernah membaca ada sebuah tesis Umbu. Tadi Ya, yang seperti yang cerita Umbu barusan, bahwa gereja masuk menggunakan cara-cara Marapu untuk lebih mudah ya, diterima. Tapi yang menarik adalah ditulis di situ ya, orang Marapu juga berdialek. Jadi tidak serta-merta menerima itu. Dia juga berdialek, orang Marapu juga berdialek dan menggunakan istilah-istilah dalam baik, Pak. Kristen untuk menunjukkan bahwa Marapu ini juga agama. Apakah betul itu, Umbu? Saya rasa justru sebaliknya. Hmm. Yang meniru dialek-dialek itu adalah Kristen. Jadi Hmm. ketika mereka melakukan penginjilan di masyarakat, mereka menggunakan dialek-dialek tadi. Mereka menyamakan ayat-ayat dalam Alkitab dengan adat budaya orang Sumba dengan kepercayaan Marapu. Jadi mereka menggunakan juga, pasti mereka juga menggunakan itu tadi yang mawulu tahu, majitau, Tuhan yang menciptakan manusia. Pasti mereka akan menggunakan itu. Mereka akan menggunakan ini syair-syair adat Sumba untuk melakukan penginjilan. Karena dengan menggunakan cara itu lebih mudah dipahami oleh penganut Marapu. Jadi kadang mereka menjadi Kristen ya karena terpaksa juga, karena ikut-ikutan. Jadi bukan karena panggilan hati. Begitulah. Baik, Umbu. Pertanyaan terakhir, apa makna menjadi Indonesia untuk teman-teman penghayat masing-masing? Saya mulai dari Umbu Remi. Ya, baik. Makna menjadi Indonesia, kalau menurut saya secara pribadi, kita harus belajar lagi yang namanya Pancasila. Pancasila itu tidak salah, tetapi orang-orang zaman sekarang menyalahkan Pancasila. Jadi kita harus belajar bukan hanya sila-silanya saja, tetapi juga bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu benar-benar dipahami, diresapi secara benar dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kita tahu bahwa sejak zaman penjajahan, sejak zaman revolusi kemerdekaan, kita tahu bahwa yang berjuang bukan hanya bukan hanya orang-orang yang beragama modern, tetapi juga penghayat-penghayat kepercayaan. Nah, seharusnya kita memang sudah paham betul tentang yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, yang terjadi sekarang kan muncullah kaum-kaum yang banyak yang di berita-berita yang terlalu banyak makan micin orang yang sukanya memecah belah, yang sukanya menghakimi, mengkafir-kafirkan orang lain, menganggap diri paling benar, yang sudah punya kapling surga. Jadi menjadi Indonesia yang betul itu adalah kita harus memaknai Pancasila sebagai
dasar negara, sebagai falsafah hidup kita, sebagai ini tujuan hidup kita, dan juga memaknai bahwa kita berbeda-beda tetapi satu bangsa. Kita berbeda suku, agama, bahasa, adat istiadat, tetapi kita adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi itu yang mau